Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kami dapat mengikuti presentasi tugas ujian akhir semester dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Ferry Rizwan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan tema Hakikat dan Pembangunan Budaya Demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Adapun anggota kelompok 1, saya Lintang Ainunisa sebagai moderator, kemudian ada Randy Aditya, Gina Raudatul Jannah, Putri Fitri Zahara, Aupa Ramadhani, Sifa Aulia, dan Hilman Syah. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan kami menyampaikan tujuan dari presentasi ini, yaitu untuk menambah pemahaman mengenai materi yang kami bahas serta mengetahui pentingnya penerapan nilai-nilai kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh masing anggota kelompok sesuai dengan pembagian materi yang telah ditentukan. Pada Gina Rodatul Jannah, dipersilakan. Latar belakang demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa. Demokrasi berfungsi menjaga kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan budaya demokrasi penting untuk menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab, toleran, dan menghargai perbedaan. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, demokrasi tidak hanya berlandaskan suara mayoritas, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah, gotong royong, keadilan, dan persatuan. Baik, terima kasih kepada Saudari Gina Rodatul Jannah yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Randy Aditya. Dipersilakan. Hakikat demokrasi Pancasila. Hakikat demokrasi Pancasila adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, namun pelaksanaannya tetap berdasarkan aturan hukum dan moral bangsa. Hakikat demokrasi Pancasila meliputi menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, menghormati harkat dan martabat manusia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baik, terima kasih kepada Saudara Randy Aditya yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Opa Ramadhani. Dipersilakan. Pendapat ahli di sini disebutkan yang pertama ada Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah government of the people by the people for the people. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan pandangan ini, hakikat pembangunan budaya demokrasi adalah membangun kehidupan berbangsa yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada Robert A berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem yang menjamin partisipasi warga negara, persamaan hak politik, kebebasan berpendapat, serta pemilihan umum yang bebas dan adil. Hakikat pembangunan budaya demokrasi adalah menanamkan nilai-nilai tersebut agar terjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama. Pembangunan budaya demokrasi berarti membentuk masyarakat yang aktif berpartisipasi, menghargai perbedaan pendapat, dan menaati aturan yang berlaku. Yang keempat ada Hans Kelsen. Hans Kelsen menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kehendak mayoritas dengan tetap menghormati hak-hak minoritas. Oleh karena itu, hakikat pembangunan budaya demokrasi adalah menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama melalui supremasi hukum. Yang terakhir ada Henry B. Mayo. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah sistem politik yang kebijakan umumnya ditentukan oleh mayoritas. Melalui pembangunan budaya demokrasi berarti menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, hakikat pembangunan budaya demokrasi adalah proses menanamkan, mengembangkan, dan membiasakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, terima kasih kepada Opa Ramadhani yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Syifa Aulia. Dipersilakan. Budaya demokrasi Indonesia. Budaya demokrasi adalah pola perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Budaya demokrasi dapat dilihat dari perilaku masyarakat, yaitu satu, mengutamakan musyawarah, dua, menghargai keputusan bersama, tiga, berani menyampaikan pendapat secara santun, empat, bersedia menerima kritik, lima, mengutamakan kepentingan umum, enam, menghormati perbedaan, dan yang terakhir, menjunjung tinggi nilai keadilan. Lalu ada penerapan budaya demokrasi yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Di lingkungan negara, yaitu ada bermusyawarah menentukan aturan rumah, menghargai pendapat setiap anggota keluarga, dan membagi tugas rumah secara adil. Lalu di lingkungan sekolah ada satu, pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS, dua, diskusi kelompok, tiga, menghormati guru dan teman, empat, tidak melakukan perundungan atau bully. Di lingkungan masyarakat, yaitu ada mengikuti musyawarah RT atau RW, ikut kerja bakti, menghormati perbedaan pendapat, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang terakhir di lingkungan negara, yaitu seperti mengikuti pemilu, membayar pajak, mematuhi hukum, dan mengawasi jalannya pemerintahan secara bijak. Baik, terima kasih kepada Saudari Syifa Aulia yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Fitri Putri Zahara. Dipersilakan.
Tantangan demokrasi di Indonesia. Beberapa tantangan dalam pembangunan budaya demokrasi adalah penyebaran berita hoaks, politik uang saat pemilu, rendahnya kesadaran hukum, kurangnya partisipasi masyarakat, intoleransi terhadap perbedaan, penyalahgunaan media sosial, dan korupsi, serta penyalahgunaan kekuasaan. Terus upaya membangun budaya demokrasi. Upaya yang dapat dilakukan, yang pertama mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan pendidikan karakter sejak dini, meningkatkan pendidikan kewarganegaraan, menggunakan media sosial secara bijak, mengembangkan sikap toleransi, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat. Terima kasih kepada Saudari Putri Fitri Zahra yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hilmansyah. Dipersilahkan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa prinsip utama, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, pemerintah berdasarkan hukum, persamaan hak dan kewajiban seluruh warga negara, kebebasan yang bertanggung jawab, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menghormati hak asasi manusia, adanya sistem perwakilan melalui DPR dan DPD, adanya pembagian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Demokrasi Pancasila ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain menghormati pendapat orang lain, bersikap jujur dan bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, menjunjung tinggi hukum, menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Era digital. Terima kasih kepada Saudara Hilmansyah yang telah memaparkan materinya. Dengan demikian, berakhirlah presentasi kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ferry Rizwan NPD dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.